Yo apa? Bikin konten. Sapa sedulur Dedeca dulu. Lah kirain yo apa? Tiba-tiba yo apa? Wong ini masih jam 2 siang, jam 2 siang. Yuk. Jadi kayak begitu kan biasanya malam toh. Jam 10, jam 11. Yuk. Gitu. Kalau anaknya udah tidur. Udah, yuk siap. 1, 2, 3. Salam Lestari. Halo, kembali lagi di Dia Tombak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo Bani Sweety, Mas Alex Puji Winarto. Yang kan kita dapat undangan. Oh, itu ya ke pernikahan. Iya. Pernikahan. Iya. Adiknya gagah ya karena mau menikahkan anaknya. Nah itu perasaannya jenengan gimana Mas? Kan berarti kan ketemu sama keluarganya Mas Gagah lagi. Ya bahagia, tapi bahagianya itu bukan hanya karena ketemu keluarga teman saya gitu ya. Tapi ada kilasan pemikiran. Maksudnya gimana? Saya kira kalau Gagah masih bersama saya sekarang, artinya masih ada di sini, dia menikahkan anaknya, kemungkinan besarnya aku diundang. Tapi kalau yang menikah keponakannya, saya kira kok tidak ya? Saya kira kok tidak. Ya mungkin bisa gini juga Mas, kan kalau misalnya Mas Gagah ini masih ada ya, masih bersama kita gitu kan, mungkin kan hubungan silaturahmi kan tetap terjalin. Terus kenal sama keluarganya Mas Gagah itu bisa juga karena kan memang Mbak Indar sama Mas Mutakin ya, suaminya itu kan memang baik banget gitu loh. Jadi aku aja yang ketemu baru sekali itu aja udah kayak ngerasa keluarga gitu pas baru ketemu gitu loh. Nah, gitu. Jadi kemungkinan besar malah ini Mas diundang juga gitu. Iya. Tapi jujur ini ya, jujur ya. Rasaku sekarang ini seperti mau mendatangi seolah-olah itu Gagah yang mantu. Itu perasaan lo ya. Bahagia ya. Happy-nya segitu. Ikut bahagia. Mas. Nek menurut jenengan itu, Mas Gagah itu gimana sih? Orangnya kayaknya itu dulu sudah pernah kok kamu bikin konten tentang Gagah di mataku ya. Jadi Gagah ini orangnya pendiam, terutama kalau kenalnya bukan soal lama atau enggak, tapi kalau kenalnya hanya di permukaan, Gagah itu orangnya sulit bicara. Bukan gagap, bukan. Ya, tapi paham. Agak untuk langsung akrab itu susah gitu ya. Karena dia berpikir sebagian besar masalah dia itu ya untuk dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau sudah deket, dia sudah percaya, jerimis itu Gagah. Kayak aku ya berarti ya. Aku kan juga kayak gitu. Jadi susah Kamu buat gimana sama orang yang belum kenal gitu. Ya. Aku itu justru kenal deket sama kamu kan karena kamu cerewet. Enggak, maksudku gini loh Mas. Kalau soal sifat-sifatnya Mas Gagah itu kan sudah pernah buat konten gitu loh. Lah, ini kan kita mau menghadiri acara pernikahan dan perasaannya jenengan itu kan seperti menghadiri Mas Gagah yang mau mantu gitu atau Mas Gagah yang mau punya gawe kan gitu. Nah, kita mau bahas soal pernikahan lah, atau soal kalau pernikahan itu kan ada cowok ada cewek gitu. Lah Mas Gagah itu kalau soal cewek itu gimana? Kalau Mas Iqbal itu kan tahulah banyak yang tipenya Mas Iqbal itu juga sama dengan tipe jenengan. Lah kalau Mas Gagah itu gimana? Aku ngobrol dengan cukup dalam sama Gagah itu di Puncak Lawu, satu pendakian sebelum Gunung Slamet. Yang ketiga berarti? Ya, pendakian dia yang ketiga itu yang cuma berdua itu ya Mas? Ya, kami berdua terus
tapi kan ketemu sama pendaki senior dari Bandung sama dari Jogja itu. Nah di puncak itu kan cukup lama aku ngobrol sama dia. Jadi tak giniin, kamu sebenarnya piye toh, wis di pacar apa durung gitu. Karena biasanya kalau pendaki zaman itu, kalau zaman sekarang kan pacar langsung diajak mendaki aja bisa gitu. Iya. Karena semua orang pergi mendaki kan. Iya, passionnya gitu sekarang. Nah dulu tidak. Jadi hambatan pendaki biasanya pacar. Kalau pacaran ini sudah serius menjadi istri, ya istri. Jadi banyak teman-temanku pendaki itu pensiunnya karena menikah. Gak boleh sama istrinya. Ya, banyak yang gak boleh sama istrinya. Gak menikah sama aku sih. Itu. Nah, jadinya aku tanya karena apa? Karena dia kan punya minat untuk mendaki seluruh Indonesia ya, sampai ke Puncak Jaya itu ya, sampai ke Klaten. Nah, berarti nanti kan kendalanya kira-kira kan pacar atau karena pendakian sampai ke yang diimpikan itu kadang-kadang makan waktunya bukan hanya tahunan tapi puluhan tahun, jadi perlu konsistensi. Nah, kalau dia sudah beristri dan istrinya bukan pecinta alam atau tidak menyukai kegiatan yang ekstrim, mungkin nggak boleh gitu. Makanya aku tanya, kamu kok masih jomblo? Janjane sebenarnya itu kamu punya pacar apa enggak? Terus dia senyum-senyum sambil tanya, ngapain tanya-tanya. Aku bilang, nah kamu kan tahu, tak sebutkan kan, si A, si B itu kan senior-senior kita itu pensiunnya karena apa? Pensiunnya itu karena punya istri yang tidak mengizinkan kegiatan outdoor kan gitu, karena risikonya terlalu besar. Zaman dulu ya. Zaman dulu risiko terlalu besar. Nah, khawatir saya kamu sudah terlanjur punya cita-cita tinggi, mendaki ke seluruh Indonesia, tapi istrimu nggak mengizinkan piye. Gagal lah. Gagal. Nah, dia cerita tentang tipe wanita yang dia inginkan itu. Yang pertama, wanita ini tipe rumahan. Jadi kriteria seperti bisa memasak, terus bisa berdandan, merawat anak dengan baik, itu tetap nomor 1. Meskipun boleh bekerja, tapi dia tidak menginginkan punya istri wanita karier. Nah, aku tanya, kenapa kok nggak pengen punya istri wanita karier? Kalau wanita karier kan bisa membuat sama-sama dominan. Jadi si laki-laki sama perempuan ini sama-sama dominan. Akhirnya ini membuat rumah tangga jadi nggak harmonis lah ya. Jadi dia tipe tipe lelaki yang pengen jadi kepala rumah tangga yang baik. Dan kalau istrinya bekerja pun dia merasa punya tanggung jawab supaya gajinya, pemasukannya, penghasilannya itu tetap lebih besar dari istrinya. Nah, kami waktu itu kan kuliahnya di IKIP. IKIP itu kan kalau S1, kalau sarjana itu kan gajinya kalau tidak salah waktu itu 3A apa gitu loh, kalau sudah jadi pegawai negeri. Nah, otomatis kalau dia dapatnya sama-sama dari kampus kan banyak yang begitu. Golongannya jadi sama, berarti dia nanti akan berusaha mencari tambahan. Nah, terjadi gasak-gasakan tahu nggak? Ceng-cengan apa sih? Letik-letikan. Karena apa? Karena dia jurusannya bahasa Indonesia. Kalau aku kan bahasa Inggris, itu mencari kerja sambilan gampang sekali. Ya. Nah, kalau gagah les bahasa Indonesia itu kan zaman dulu itu enggak lagi. Karena itu kan aku mendorong dia
ya nek kamu cari sambilan, cobalah kamu menulis gitu. Karena kegiatan jurnalistik itu waktu itu aku sudah melakukan, tapi si Gagah ini belum. Nah, terus dia bilang, yo ajari. Oke siap, gak apa-apa, kita ajarin, wong itu gampang kok. Gitu antara lain. Nah jadi yang dia inginkan kalau punya istri tentu saja adalah istri yang rumahan, karirnya tidak melebihi karirnya dia sendiri, dan kalau dia dominan harapannya kan kemana kan juga diizinkan gitu. Gitu. Jadi cita-citanya untuk mendaki gunung yang tinggi-tinggi di Indonesia itu tidak terhalang gitu ya? Iya, dan itu berkebalikan dengan prinsipku. Karena waktu itu aku ngomong, loh, apa gak salah? Salah piye? Yo nek kamu pengen tetap bisa mencapai puncak tertinggi yang kamu inginkan, apa enggak sebaiknya cari pacar yang sehobi? Lucu dia. Lucunya begini, aku yang jadi khawatir. Kok gitu? Jadi kalau dia punya istri yang sama-sama naik gunung, sama-sama naik pendaki, ya, sama-sama pendaki, dia khawatir terhadap keselamatannya. Oh. Ya lucu dong, gitu. Tapi dia tidak mau dikhawatirkan. Itu lucunya. Itu apa ya, kontroversialnya, kontradiksinya si Gagah. Jadi bingung ya, pengennya punya istri yang bisa mendaki juga bareng, tapi nanti keselamatannya gimana? Terus pengennya punya istri, akhirnya pengennya punya istri yang rumahan itu tadi gitu. Bukan, jadi dia memang tidak pernah berpikir untuk memperistri seorang pendaki gitu. Karena kalau zaman itu ada cewek mendaki sudah pasti dia dominan. Karena mandiri ya. Iya, karena harus mandiri. Iya, apalagi zaman itu kan mendaki itu peralatannya juga minim. Berarti dia kan harus survive dengan kondisi alam gitu ya. Jadi si Gagah ini tidak pernah punya pikiran untuk memacari salah satu teman pendakian misalnya, atau nanti ketemu sama pendaki mana terus menikah sama dia itu. Kalau jenengan ini toh Mas? Aku semuanya welcome, tak beranjang pokoknya. Pendaki tidak mendaki, saya yang mendaki gitu loh. Sayangku. Iya siap. Terus ini kita nanti mau berangkat jam berapa Mas? Acaranya jam berapa toh? Acaranya besok jam 8. Jam 8. Jadi itu toh Mas, sebelum ada undangan ini, kan aku juga masih sering WA-an sama Mbak Indar toh. Nah Mbak Indar itu tuh sampai kirim foto ayo kita kesini ya, ayo kesini foto gitu. Apaan? Foto keluarga. Foto keluarga. Foto keluarga. Terus ada itu udah agak lama itu aku WA-an sama Mbak Indar gitu, kapan kesini ya, tak bilang ini kondisinya baru kayak gini Mbak, jadi belum bisa kesana. Kalau kita bisa pasti kita kesana. Ternyata mantunya Mbak Indar itu membuat kita kesana dan bisa bersilaturahmi lagi gitu. Berarti ini apa? Kunjungan balasan lagi? Kalau kunjungan balas membalas itu ya tidak ada selesainya. Ini silaturahmi aja. Tapi ini silaturahmi yang menimbulkan deep feeling. Jadi perasaan yang mendalam karena kebetulan itu juga nyambung dengan obrolan dengan si Gagah dulu bahwa dia menginginkan jadi magrege. Jadi dia menginginkan punya istri yang tidak mengalahkan dominansinya. Nah, terus berarti kan kalau itu berhasil, kemudian dia punya mantu, kan berarti saya bisa menghadiri. Nah, perasaan saya seperti gini, apa yang tadinya hilang itu kayak bisa terjadi, meskipun itu bukan
putrinya langsung atau putranya langsung ya, tetapi itu keponakannya gitu. Jadi ada rasa Tuhan itu maha kasih gitu. Pagi ya Mas ya acaranya ya. Pagi. Berarti kita berangkat malam sampai sana pagi. Lah kamu kuat nggak nyupirnya? Ini perjalanan malam ini jelas. Iya, nek soal kuat atau enggak kuat sih sebenarnya sih kuat kalau kondisinya sehat. Nah kemarin kan habis ya, sakit. Kemarin kan habis sakit itu, makanya aku kemarin tuh hubungi Detrin. Detrin tuh free gitu loh. Jadi ini nggak ada kegiatan di kampus juga. Terus Nang kalau ikut ibu ke Banyumas gimana gitu. Terus ya aku nggak apa-apa, aku free kok gitu. Jadi nanti biar bisa ganti-gantian nyetirnya. Oke. Saya Mas, sebelum ditutup aku kok tadi lupa. Apa? Mumpung kita membahas soal Mas Gagah ya kan. Nah teman-teman jenengan yang suka naik gunung waktu zaman semono gitu, itu kan pada punya nama gunung. Kayak jenengan kan Alek, Olo tur Elek, ya kan. Terus ada Mas Bayu dulu juga namanya siapa gitu. Terus adiknya Mas Bayu yang kembar itu juga namanya siapa. Terus Mbak siapa Mas? Ya. Mbak Endri itu kan Endro kayak gitu. Maksudnya ada nama-nama gunung gitu lah. Kalau Mas Gagah tuh nama gunungnya siapa Mas? Malah ketawa. Nama gunungnya itu karena biasanya kan nama gunung itu diberikan senior dalam komunitas yang resmi. Nah karena si Gagah ini mengundurkan diri dari Mahapala, malah bergabung dengan aku, ya aku yang ngasih nama gunungnya. Dan itu terjadinya di Lawu. Jadi aku itu kalau setiap kali mendaki kan bawanya musik metal. Nah dia tanya dengan rikuh, dengan rasa apa ya nggak enak gitu loh. Kenapa sih kamu sukanya musik-musik yang seperti itu, yang keras itu? Ya aku jawab begini aja, hidup ini keras. Kalau hidup ini keras, aku juga harus menghadapi dengan kekerasan hati. Dan musik itu membentuk jiwa. Karena itu sejak SMA memang aku hanya bisa mendengarkan musik rock itu. Nah kalau kamu apa sukanya? Oh dia sebutkan itu. Mungkin kalau tak sebutkan itu kamu nggak nyambung mungkin. Kamu tahu nggak yang namanya Barge van Houten, tahu? Enggak. Tahu. Terus banyak itu penyanyi wanita. Dian Piscesa tahu? Tahu kalau Dian Piscesa. Kayak gitulah. Ratih Vina Panduwinata ya, nah itu. Nah termasuk yang disebutkan itu adalah Rinto Harahap. Itu lagunya melo-melo gitu ya. Akhirnya itu tak pakai untuk namanya dia. Udah kamu tak panggil aja Rinto Harapan gitu. Kalau Harahap itu kan marganya harus Batak toh. Nah kalau dia bukan orang Batak, maka aku sebut Rinto Harapan gitu. Tapi dia bilang gini, tapi yolek ojo diumumke ning kanca-kanca, cukup kamu aja yang manggil begitu. Jadi yang punya nama gunungnya ya aku toh. Karena habis itu kan pendakian berikutnya dia nggak pulang. Manggilnya siapa berarti? Pan Harapan. Bukan Tok. Hah? Tok Rinto. Yang lain kan nggak tahu. Nah waktu di Slamet itu kan dia lebih banyak bareng Iqbal, jadi nggak dipanggil Rinto. Kalau di Lawu itu pulangnya tak panggil Rinto terus. Ojo ngono, aku mau belajar mendengarkan musik rock wes. Terus dia mau belajar dengerin musik rock, tahu nggak? Musik apa yang dia dengerin? Apa? Dari Deep Purple, Iron Maiden, Judas Priest. Dia mintanya mendengarkan itu Alphaville. Emang Alphaville waktu tahun itu sudah ada? Sudah ada Alphaville, itu pertama kali muncul. Berarti
yang musiknya yang ceria-ceria gitu ya. Apa ceria kan, dan ringan. Nah ya apa kan? Lah ya, jadi di bis dan waktu itu kita cuek, jadi di bis itu kita bisa muter tape, nggak peduli sama orang. Kalau teriak ya kita pukul gitu aja. Nah itu, tapi yang didengerin Alphaville terus sampai kupingku itu jadi bosan, sampai di kos-kosan aku sudah nggak mau dengerin itu lagi. Nah otomatis kalau sekarang aku dengerin Alphaville, aku selalu ingat dia dan perjalanan kami ke Lampung. Iya sih ringan lagunya. Lagunya ringan. Udah tahu toh? Udah. Harapan. Udah ya, siap-siap dulu. Soalnya adik kan ikut, kalau kakak kan nggak mau ikut. Ini nyiapin bajunya. Hatiku kok jadi nggak enak. Yo, Kak, aku dimaafin ya. Akhirnya terpaksa aku ceritakan nama gunungmu. Maaf ya Mas Gagah, aku yang nanya. Ini tidak meledek, ini karena apa ya, kenangan indah aja. Gitu. Gitu. Ya udah yuk. Kita pamit dulu, dulur DTJ semua. Kita mau siap-siap karena nanti malam kita mau OTW ke Banyumas untuk menghadiri pernikahan anaknya, adiknya Mas Gagah, Mbak Indah. Iya. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan di Atau Channel. Salam lestari.